أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, tahukah kamu ada 4 golongan manusia yang haram disentuh api neraka? Siapa saja itu? Seperti yang kita ketahui bersama, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Saking buruknya, semua umat Islam pasti selalu berdoa setiap waktu untuk dijauhi dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, ada 4 golongan manusia yang haram untuk disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah hayin. Golongan pertama orang yang haram disentuh api neraka adalah hayin. Hayin adalah orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, dan jiwanya selalu teduh. Orang hayin selalu memiliki ketenangan dan keteduhan baik secara lahir maupun batin. Orang ini juga tidak mudah marah dan penuh pertimbangan. Golongan manusia yang hayin punya sifat tenang dan berwibawa. Mereka tidak labil atau tidak mudah tersulut emosinya, disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Selain itu, sifat lain dari hayin adalah tidak gerasa gerusu, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan sulit untuk menerima berita buruk, atau tidak mudah percaya fitnah. Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah layin. Golongan manusia kedua yang haram disentuh api neraka adalah layin. Layin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Golongan layin punya sifat lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Secara otomatis, manusia yang termasuk layin ini tidak kasar, tidak semaunya sendiri, dan segalanya tertata dengan baik. Selain itu, golongan layin adalah orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Layin itu tidak pernah berbuat kasar atau marah-marah pada saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang syar'i. Layin juga adalah orang yang lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Yang ketiga adalah qorib. Pasti kamu gak asing dengan istilah sahabat karib. Ya, kata karib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata qorib dalam bahasa Arab. Qorib yang dimaksud di sini juga punya pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia qorib juga senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain dan tidak lupa selalu memberi salam. Golongan manusia qorib sangat mudah diajak berteman. Ia juga menyambung tali silaturahmi dan ukhuwah sesama umat muslim. Selain itu, orang ini juga supel dan tidak cuek dan mudah berpaling ke orang lain dan meninggalkan yang lain. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum, inilah yang menghalangi api neraka untuk menyentuh jasadnya. Yang keempat adalah sahal. Yang terakhir adalah golongan manusia sahal, atau orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan. Orang tipe ini sangat cocok untuk dijadikan teladan, abdi negara yang bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahal juga termasuk orang yang baik hati, karena selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain.
Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit, sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain, selama yang urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan melanggar syar'i. Keempat, golongan manusia yang haram disentuh neraka bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari 4 golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.